target Lili Dara atau Iskariot. Nanti kita ini bro pemburu ya. Nanti kita ini dulu. Oh, aku baru Saya ingat. rasa Kak, Aku baru ingat Kak Reda ngomongin aku nggak mau sebutin namanya Bapak Rawa-Rawa itu ya. Jadi kemarin itu ada Bu Sofi itu saksi saya itu. Jadi ada orang yang ikut travelnya dia. Kan maunya dijanjikan berangkat ke mana ya? Yang berangkat ke orang-orang Yerusalem itu loh, Israel. Nah, entah gimana ceritanya, akhirnya diubah tanggal keberangkatannya. Tapi nggak jadi berangkat ke Israel, jadinya berangkat ke Turki. Turki. Covid, naik kau. Naik dulu, naik. Nah, Udah. kemarin Udah juga naik. dia naik ke tempatnya Lia Kristen tuh loh, bisa-bisanya dia bela-bela itu nggak. Opit, kamu tuh, saya tuh bingung lihat kamu sekarang ini. Kamu apologet kah atau kamu mau jadi mualaf, Dek? Hah? Apologet. Janganlah. Iya, kalau sudah, apalagi sekarang ini kan ada roomnya si Lia di sana kan hanya untuk mencaci maki di room ini kan. Ngapain pula kamu ke sana, Dek? Itu Kamu mau aku jadi ada itu? temennya Kak Mary, Kak, bukan itu. Gak lihat waktu itu ada kali ya, mohon maaf nih Kak Yuli. Si Mary. Iya Mary. Ya si Mary kan pintar bernarasi, ini apa segala kulihat mulutnya itu juga ini apa bisa bernarasi ini. Kalau kamu kan saya lihat polos-polos aja, jadi hati-hatilah. Iya Kak Red. Aku rasa Office nggak perlu ikut-ikut ya kalau menurut aku dalam hal ini, karena kamu pertama kamu tidak terlibat ya. Dan udah on cam lagi kau. Biarlah mereka yang mendukung, artinya gini, mereka punya data yang valid. Jadi kalau hanya berupa gosip-gosip kita tidak perhatikan itu. Ya, tapi kalau itu menyangkut dunia apologet, makanya saya nggak pernah ngangkat tuh orang-orang yang dikatakan, oh ini Bu selingkuh sama ini, itu urusanmu lah, mau selingkuh sama siapa kan urusanmu, betul nggak? Betul. Kedua, kasus-kasus ada apologet yang lagi bete gitu kan, itu urusan pribadi dia gitu loh ya. Artinya setelah dia bertobat ya kita akui, kita acknowledge, ya selesai gitu loh. Artinya memang dia punya hidup yang baru, selesai, nggak lagi kita permasalahkan hal kayak gitu. Tapi ketika menyangkut hal seperti ini menjadi satu ini nggak bisa kita benarkan teman-teman, hal seperti ini ya, karena ini udah merupakan pemalsuan dan kebohongan menyangkut nama gereja. Kristen lah ini, Kristen Ya, memalsukan Kristen. Nah, jadi kalau aku rasa Ovid, kamu nggak perlu naik ke Komal sini, Komal sana. Kamu juga masalahnya apa nggak ngerti kok. Ya, kamu masalahnya apa tuh cuma pelenggang-pelenggong aja. Jadi nggak usah memanas-manasi, nggak usah, biarkan Kak Reda dan teman-teman menyelesaikan ini dengan elegan. Jadi kita jangan caci mencaci juga Kak Reda, ya. Jangan kita caci mencaci, tapi selesaikan masalah ini secara elegan. Kalau memang ini harus dilakukan satu langkah tindakan tegas, ya lakukan itu. Ya, saya dukung tindakan tegas karena ini menyangkut. Kalau Ovid kamu nggak usah ikut-ikut fit, kamu nonton aja di bawah. Baik Ya? Sof. Iya. Ya. Kamu nggak tahu apa-apa kok. Gitu loh ya. Minta maaf dulu sama Kak Yuli udah masuk ke roomnya Lia Kristen. Iya Kak Yuli, maaf ya, aku kira tadi aku tuh nggak ada kali ya, aku kira itu cuma ada Tadi dia di Polos TikTok banget sih Ovi yang ini. kita juga minta maaf ya Kak Lia, aku masuk ke Fit kok tidur aja di bawah fit ya. Kalau Polos banget ya orangnya. Nggak usah ikut-ikutan kan. dalam situasi apapun, ini kan aku boleh bilang ini kemelut ya di dalam apologet Kristen ya. Ini mempermalukan kita sebenarnya. Ya, Betul. saya nggak mau menambah-nambah ini karena ini sebenarnya mencoreng kita sendiri gitu ya. Artinya kita nih harusnya menutupi hal ini, tapi ini enggak mungkin kita tutupi karena ini kasus penipuan gitu teman-teman, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Iya. Kalau kasus perselingkuhan oke lah, kita bisa tutupi lah, itulah ya, itu tuh kita selesaikan di belakang ya, itu urusan pribadi. Iya, betul. Jadi menurut saya, kita sebagai seorang apologet yang bisa melihat, saya membaca, saya mendengar dari bawah dan saya menganalisa ya, kita harus mengambil sikap yang jelas, kita ada di posisi mana ya, nggak boleh kesini kesana kita ambigu ya, tegas ya, tapi juga dengan kasih. Artinya kita tidak mencaci maki. Saya juga tidak setuju Kak Reda
ketika kita mencaci maki misalnya Bulia ataupun siapapun ya, janganlah kita lakukan itu gitu. Tapi kita Kan clear kan cut itu herder, dengan Bu. tegas gitu loh. Biar elegan aja Kak Reda. Tapi Bu Sofi kan di sini tim herder menggigit, bukan apologet. Ya. Tadi kan kita bicara sesama Kristen loh. Jadi artinya kita menegur, tapi kan menegurnya dengan kasih, bukan kita caci maki dong, betul nggak? Iya Bu Sofi, betul. Ya intinya begitu. Kalau Ovi cuma tidur aja sih, nggak tahu apa-apa sih. Iya. Iya. Dan saya rasa teman-teman yang nggak, saya cuma pesan saya begini Kak Reda, bagi teman-teman yang nggak punya kepentingan dalam hal ini, nggak usah ikut-ikutan sok-sok mau mendamaikan, sok-sok mau pengen ini, ngapain malah memperluat ya, ngomong di sini begini, ngomong di sini begitu, akhirnya orang jadi salah paham. Iya. Ya, nggak usah ikut-ikut gitu, diam aja. Biar Kak Reda dengan tim bekerja secara elegan. Kita lihat nanti. Teman-teman yang nggak ngerti apa-apa tuh nggak usah manas-manasin. Iya. Iya, betul. Mau ada orang mau mendamaikan, mau bawa Bu Reda, si Bom duduk bersama. Aduh, Iya, masih anak Oh, jadi- bocor, sok-sokan ikut-ikutan mendamaikan. Lucu tuh kemarin yang namanya siapa ya namanya perempuan itu ya, dia tuh Mary ya, dia tuh tiba-tiba ngomong gini, oh gimana kronologinya, gimana gininya, itu siapa, pikirku macam betul aja. Ya temannya Pak Sofi. Mereka ini Sepi kan mungkin, kebanyakan nggak tahu warungnya mereka. mungkin sepi, Yuli. Jadi pansos lah. Ada tapi Nggak tahu tapi sok tahu gitu. Aku kira itu pacarnya Ya, Ovid, makanya Ovid nemenin. Temannya Bu Pak Kenapa? Saifuddin. Itu pemburu, kenapa? Itu pemburu? okay. Thank you. Tell Naomi, Dad gonna buy you McDonald ya. Hadir. Ngomong apa sih? Oh, lagi di luar kayaknya, bocor. Nggak tahu di ini. Oh iya, nggak di ini. Iya, jadi kalau kalian-kalian ya, yang siapapun ini yang dibawa juga yang tim-timnya si Babon ini, kalian ngintip-ngintip di sini. Kalau kalian nggak berkepentingan, nggak usah kalian ikut campur, ya. Iya, Yang kami basmi di sini para penipu, nggak usah kalian sok-sok bela-bela. iya. Udah tahu orang jahat, ketahuan penipuannya, udah fakta dan data ditampilkan, sok-sok kalian mau bela-bela. Kalian ini orang Kristen, tapi kalian bela kejahatan. Yang gak habis pikir saya ini dia pendeta Toro Apolos. Iya. Sama sekali tidak pernah menegur si bom itu di Komalnya. Iya, Roman makanya. Sharon. Jadi saya menjadi ragu kependetaannya. Ini kan pendeta ini tanpa mimbar begini kan jadinya, atau karena dia gembala tanpa domba ini. Atau Jadi mungkin akhirnya nyasar ke TikTok. Itulah yang saya herankan, Amang. Artinya begini loh. Sekelas pendeta Apolos yang saya hormati juga, dan pendeta Toro yang saya hormati, kenapa tidak menegur gitu loh atas satu kebohongan yang dilakukan temannya? Bukankah sahabat sejati itu kita menegur kesalahan orang? malah ngerumpiin teman-teman gua sama ngerumpiin herder. Iya. Gak pernah sekalipun mereka itu negor, gak pernah. Malah dia nganuin di sini. Padahal kita, Amang, kalau kita ketemu sama Edis, dia salah pun aku tegur ya, Amang ya. Kamu nggak boleh ngomong gitu, Dis. Betul nggak, Amang? Iya, kan pernah kita ketemu dulu masalah kemarin-kemarin. Dia saling, dan termasuk juga Ibu Sofi, dengar ya, jangankan yang pendeta, dia mendengarkan juga jemaat, yang artinya secara firman Tuhan dia kurang, tapi Ibu Sofi dan juga yang lain bisa terima. Jadi jangan dibilang bahwa di sini mereka tidak dikasih masukan oleh para pastor dan juga kita jemaat, Kan ditegur, kawan-kawannya. aku langsung dipanggil. Kalau Iya. aku ada salah sesuatu, aku salah ngajar aja langsung di WA, langsung dipanggil aku.
Gitu. Iya. Ya tapi kita mau berubah kan begitu. Jadi seandainya mereka ini kan mereka pasti ditinggalkan di Amerika. Seandainya mereka tidak mau mendengarkan suara-suara kita yang ada di sini. Iya, pasti saya dan Bang Edis nggak akan diterima di mana-mana gereja. Ini termasuk juga kemarin itu 2 hari yang lewat. Dia baru buka Komal si Toro, langsung pembahasan Edis TV. Masa ada Yesus punya Tuhan, bolak-balik itu. Lalu ada komentar di bawah. Ini namanya pendeta pengangguran. Begitu. Jadi Ya, itu nanti aku akan bahas juga itu, Amang. Mereka ternyata nggak berani mengomentari pernyataannya Pak Deki Ngandas, iya, itu Romo ada juga orang Daniel, ngomong itu. dan Romo Patris Allegro. Nanti akan saya putarkan ya. Memang parah sih. Iya, jadi Makanya mereka mengkritik Edis, menyalahkan Edis, tapi pendeta Deki Ngandas nggak berani disalahkan. iya, makanya malah ngebahas-bahas Retda Marbun, Francisca, PG. Ya, itulah. Aduh. Saya Masih juga nggak nggak bang? tahu ya, kenapa Iya. pendeta Toro bisa melakukan hal itu. Saya juga nggak habis pikir itu. Pendeta asli nggak pendeta Bu? Karena saya Nggak tahu, sekarang saya ini nggak jadi tahu. nggak percaya. Saya jadi loh, Bu. curiga Nggak juga gini, percaya. karena banyak yang jadi semua pakai nama pastor ya kan, Pastor Jeki Sembiling, Pastor Cipto ya, kita nggak tahu juga ini gerejanya mana. Itu pendeta Itu yang 6 bulan belajar itu. Mungkin Saya 6 juga bulan bingung. belajar jadi pendeta, mungkin SOM kali, sekolah orientasi Penginjil. melayani. Iya, Penginjil saya juga pernah TikTok seperti sama itu kok. Pastor Ditawarin Cipto itu. pendeta, nggak sesuai. Itu akal-akalan. Penginjil TikTok sama Pastor Cipto itu sama nggak Bu? Nggak sama, Beda kan? nggak sama. Beda-beda. Kalau Pak Wawan itu memang dia, setahu saya bapaknya pendeta GPDI ya. Tapi apakah dia Penginjil juga itu pendeta penginjil kita nggak TikTok. tahu. We don't know. Karena banyak orang Penginjil sekarang TikTok. ngaku-ngaku pendeta, tapi pendetanya yang mana? Gue juga mencurigakan ini. Beda Wawan orang. itu Justin ya? Wawan itu Justin. Bukan. Bukan, Wawan Justin tuh Cipto. Edo. Wawan tuh yang teman penginjil TikTok. Iya, Edo. Justin Penginjil Edo. TikTok. Au. Si Justin mah Edo. Oh, iya. Makanya saya jadi bingung sekarang. Pastor ini juga dokter ya kan dari HIPA, aduh aku jadi bingung ini. Bingung aku. Ini mulai sekarang kalau ada orang yang mengaku-ngaku pendeta, ngaku dia pendeta di publik, sekalian harus tunjukkan dulu ke pendetanya legalitasnya, Enggak, Bu. jangan Enggak mengaku-ngaku. mawat. Ya kalau hanya itu nanti tanda nama itu kan bisa di ini di tukang loak Bu. Mawat. Cuman Ijazahnya sekalian ijazahnya kan bisa dicek di PD Dikti dia betul apa tidak. ya itulah sepertinya saya mau Holy Land aja ke HIPA ini jalan-jalan. Ya kan Bro Pemburu? Betul sekali. Kau jalan-jalan dah dulu kita, Bro. Ini kayak udah jadi gatal ini tanganku sama kakiku mau jalan-jalan. Saya kemarin Nggak itu mungkin. mau ke Indonesia melalui Frankfurt. Aduh, tapi apa namanya yang ada yang lebih singkat gitu ya, karena melalui Frankfurt itu ada 3 kali penerbangan. Yang lebih singkat itu ternyata melalui ini apa namanya Turki. Kalau melalui Frankfurt kan ketemu itu. Oh gitu ya. Mhm. Karena gini juga Kak Reda, kayaknya sekarang ya pendeta yang mengembalakan cuma 2-3 gembala domba gitu udah ngaku pendeta. Karena kemarin Edo waktu aku kasus ya sama Edo kan kemarin, terus udah berdamai. Ketika aku bilang kok kan GPDI kok tinggal tunggu perpuluhan aja, kan GPDI itu perpuluhannya memang semua ya masuk ke mereka. Karena mereka itu kan gereja yang diwariskan begitu ya dari bapak ke anak. Dia bilang perpuluhannya cuma 250.000, 100 ribunya dari dia. Kalau perpuluhan jemaat 250.000, 100 ribunya dari dia, berarti kita bisa lihat itu hanya beberapa orang kan. Tapi sudah Ya kan? mengatakan diri pendeta. Ngaku cuma Bu Sophie kan dia ngaku cuma 5 kakak jemaatnya. Jangan-jangan itu abangnya kan. Ya ini 5 kakak ini siapa? Apakah istrinya termasuk ya kan? Berarti kan udah termasuk tuh jemaat. 1 kakak. Kedua kakaknya, kakak iparnya. Nah ini saya sudah Abangnya. mengatakan, oh saya ini pendeta gereja gitu loh. Makanya saya bingung loh.
per puluhan 250.000, 100.000-nya berarti separuh, berarti 50% jemaatnya kamu dong. Baru sisanya tetangga Berarti kanan kiri kan gitu mungkin, ya kan? Bu Sophie, berarti kan jemaat kan, kalau jemaat kan harus ada dia reality kan, real gitu. Kalau yang di online kan beda lagi kan. Kalau yang di online ya berarti saya juga bisa jadi pastor loh. Mungkin jemaatnya online, ya. Betul. Maka saya bingung, kok dia bisa mengatakan saya pendeta GPDI. Nah, sedangkan yang Iya. digembalakan adalah cuman mungkin saya nggak tahu berapa ekor ini. Nah, kalau gitu sama aja sama lah, komsel saya 12 orang. Itu pun udah dipecah-pecah. Kalau nggak dipecah 20 orang. Berarti ketua komsel saya ini pendeta juga nih, karena dia mengembalakan lebih dari 20 orang. Aduh, yang lucunya 5 kakak jemaatnya. Aduh, itu pendeta keluarga itu kalau begitu mah. Hanya Iya, kayak keluarga. yang kemarin mualaf, ingat nggak si pendeta dan Cemume? Ya, memang si Mume ini. Ya, dia mengaku pendeta. Dombanya nggak ada. Katanya nggak tahu. Ya sama kayak si Babon ini. Ini makanya saya bingung. Sekarang orang mengembalakan dua. Nah, kalau di kita komsel udah banyak banget Amang ya. Berarti ketua komselnya udah bisa jadi pendeta nih, karena udah bisa mengembalakan lebih dari 20 orang kan gitu. Jadi kriteria pendeta ini rancu gitu loh teman-teman. Banyak orang ngaku pendeta di TikTok. Ya, Iya. Ya itu karena selama ini gitu loh, gereja mana? enggak Gak Nggak jelas ada kan, yang- gereja mana, sinodenya mana. Kita cuma bilang, oh ya Pastor Jeki Sembiring, Pastor Cipto, lah Pastor gereja mana, gitu loh. Ya kan? Pendeta Toro, pendeta gereja mana, jemaatnya berapa gitu. Karena selalu bisa online, ya we don't know, gitu loh. Kan gitu. Betul. intinya kalau Kok pendeta Iya, Nggak selalu semua minta online. Apakah nggak Iya. mendoakan jemaat, tidak kunjungan, ada jemaat yang sakit, konseling. Kok online terus di TikTok ini gereja mana ini gitu loh. Apa Soalnya apa pendeta-pendeta bisa- ini juga dia nggak kenal waktu, terus dia 12 jam 18 jam dia di TikTok kayak si Toro, si Apolos. Jadi sanksi kita Ya, pendeta ini. boleh nggak, Bang Putra, boleh nggak yang followers online gitu, yang followers gitu, biar aku juga jadi pastor lah aku ah. Lumayan aku. Boleh nggak, Bang? Soalnya Aku kan aja pengikutku ya. udah banyak, Bang. Ya Gereja boleh ini karena ini boleh. Bu, kan biar bisa di TikTok ini, Bang. Soalnya Toro itu, pengikutku. Pak Toro itu pendeta sekaligus merangkap jualan sirih pinang. Toro di Makanya setiap Sinode, malam gigit sirih sinode pinang. kita buka aja sinode TikTok Indonesia. Jadi kita mentasbiskan beberapa pendeta-pendeta Iya. gereja TikTok Betul. ya. Pendeta TikTok ya. Terus yang mentabiskan siapa ya? Sinode TikTok. Udah kenakan orang pendeta-pendeta. Kan kalau di dunia Aku real life aja. itu kan PGI ya, Persatuan Gereja Indonesia. Tapi kalau di TikTok itu PGTI, Persatuan Gereja TikTok Indonesia. Ketua sinodenya siapa dong PGDI? Ketua sinode nanti kita angkat aja Pak Putih. Bagian penasehat. Ibu penasehat gembalanya Bu Abisai- Sophie. Penasehat Abisai Pudin. Aduh. Oh, Aduh. bom Kita bukan Bom berpikir itu bagian negatif ya Kareda, tapi maksudnya kita jadi mencurigai ini jangan-jangan ada lagi nih kasus-kasus lainnya kan gitu. bah ini lebih booming lagi nanti Bu Sophie. Data-data sudah di tangan herder, Bu. Pegang jantung ya Bu ya. Soalnya ini pegang jantung. Wah, Bu, jadi aku pegang. deg-degan ini. Siapa lagi yang ngaku-ngaku pendeta, nanti jangan-jangan bukan pendeta, ini pendekar.
Periksa jantung, weh. Periksa jantung aja nanti. Pegang jantung ini lebih booming ini. Ya, pokoknya sorry aja ya teman-teman, bukan mau mempermalukan tapi lebih ke untuk memurnikan kekristenan itu kok ya. Jadi ini yang saya tempuh ini bukan yang main-main loh teman-teman ya. Jadi resikonya sangat ini, tapi ya saya harus lakukan. Tadi seperti yang dibilang Bu Sophie, harus tetap berdiri di atas kebenaran. Apapun itu, ancaman-ancaman dan juga fitnah, saya nggak akan pernah ini ya, nggak pernah mundur ya. Justru semakin anda ini sekarang mengeraskan hati di luar sana, menimbulkan fitnah untuk saya akan semakin speak up. Tapi saya harus merapihkan dulu teman-teman, karena masih ada hal-hal yang harus saya jaga ya. Jadi makanya teman-teman akan terpublish semua di room herder ya. Ditunggu aja tanggal mainnya. Cepat diproses itu berita ke Tribun itu atau di website. Ya nanti kita berbicara juga Bang Putra di Wawa. Dan juga begini ya, teman-teman ya, untuk donasi apapun, baik si Paul Jang, baik si Iskariot, si Bom dari pihak manapun, untuk masalah kasus tersadarkan teman-teman di close, tidak ada yang bisa mengumpulkan donasi. Nanti update berikutnya akan diupdate di room herder teman-teman. Kita sudah tadi berkoordinasi dengan Umi Fadila dan juga BAB dengan pihak Astaga atau Alama ya. Jadi nanti akan dipublish di room herder semuanya teman-teman. Jangan pernah mau berdonasi, mau siapapun, karena sekarang sudah ada statement narasi terbaru dari si Ganjang Ngingi, si Iskariot penipu yang di Bengkalis, sudah bilang bahwa biasanya saya yang maju untuk membantu bantuan hukum. Ya, Iya teman-teman, betul. sudah disiapkan, Kak ya, Rida, begitu. nih ya, kemarin aku dikirimi video mengenai kasus si Dedi ini ya, yang ketangkep ini. Ya, Lalu ketika, itu kan di Kalimantan katanya ketangkepnya ya. iya betul. Lalu si Oki kan naik tuh ke komanya si Rudi. Aku cuma lihat sepotongan Iya. sekilas. Si Oki kan kemarin aku bantu ya untuk kontrakan rumahnya. Nah, sebenarnya aku tidak mau mempublish itu, tapi karena Oki sendiri yang mempublish, jadi orang pada tahu ya sebenarnya. Lalu si Rudi Iskariot tuh dia bisa punya narasi gini, hati-hati loh Ki, sama dikasih bantuan sama Bu Sophie nanti diminta balik katanya. Termasuk yang kasus anak Batak. Saya kasih tahu nih, ada Amang di sini ya. Di dalam kasus Rudi Simamora, pernah nggak kita minta bantuan balik, Amang? Hari itu minta dikembalikan, kita nggak mau kok. Pada waktu itu, Kak Reda, saya tegur anak Batak, saya bilang begini, kamu kok belain Mikana yang orang Wanes? Pada waktu itu saya tegur begitu Kak Reda. Iya. Kamu kok belain Mikana orang Wanes, mentang-mentang sama-sama Simamora, aku bilang. Lah yang bantu kamu orang Trinitas kan Simamora, aku bilang. Kenapa kamu menjelek-jelekkan Trinitas? Saya tegur dia. Lalu tersinggunglah Rudi Simamora, dia bilang, saya kembalikanlah donasi yang 5 juta itu. Ya kembalikan sih sama Opung yang kasih kok, aku bilang. Saya langsung di teleponnya itu, saya marah. Nah, apakah aku pernah minta balik, Amang? Enggak, dia yang telepon kemarin itu, waktu itu dia bilang, Amang, Karena itu waktu kemarin itu di aku koman tegur, betul nggak? ini, saya akan kembalikan uang. Kamu Nah, jangan kayak aku anak kecil kau, saya bilang. Nah, apakah aku pernah minta balik? Tidak pernah. Enggak pernah kita seperti itu. Malah kita jangan kita bilang juga kok. Ya, Ich warte ein bisschen, weil ich habe noch mein Besten. Weiß, Halb ich hab's gesehen. Lass mal was da ist. Ich kann das bringen, oder? Nee, später. Mein Pulang Masuk, belanja ya. suami Kak Reda. Ich kann Vorbereitung später ya, den Suva ya, auf den, Ach so, ja. ya, tinggal Wise hitungan Pandu ya. masuk ke aku, kata Kak Reda. Itu kan belanjaan nota masuk ke aku. Pulang belanja suami sang istri si Ratu live terus. Bukan. Ya, artinya Dia tahu kok apa yang saya udah jelaskan itu ke Oki. Bahkan duit Al Hayat pun yang puluhan juta, duit Al Hayat puluhan juta masuk ke WAFM pun saya tidak pernah minta balik. Duit kita masuk ke Lina Wijaya puluhan juta, saya tidak pernah minta balik.
ya. Nah, jadi itu case-nya. Jadi Rudy Iskandar ini saya nggak tahu kenapa sukanya fitnah aja, heran gue. Iya. Ya, termasuk dana 150 juta yang dimintanya pada waktu itu, dia bisa bohong. Amang dia bilang itu kan sampai kasasi, padahal dia minta itu untuk 7 pengacara dan 1 saksi ahli dari orang Katolik, betul? Iya. Iya, dia bisa bohong loh di depan publik. Itu lumayan dulu saya bantu itu kawan itu sebelum kejadian ini. Makanya saya bilang kenapa? Karena Amang Putra ini yang dikontak langsung untuk minta duit 150 juta, jadi ada saksinya. Tapi ketika Amang mau naik ke komalnya Rudy Iskandar nggak dinaikin, betul? Iya, karena dia takut terbongkar semua kebohongan dia itu. Lalu dikorak-korakin kok di channelnya itu, dia bilang gitu. Iya. Bu Sofi bohong, itu dana 150 juta sampai kasasi. Ya saya diemin aja, orang saksinya ada kok. Bohong dia. Orang Pintar berkelit sejuta dia. 800. Iya, malah dilibatkan Sejuta rektor 800. Unika Medan itu. Bahwa itu kita bayar nanti 50 juta. Jadi udah dari ngomongan begitu, masa untuk pra peradilan itu juga yang siapa aja bisa kok pra peradilan, tidak harus itu Tapi sendiri bisa kok. sekarang Bang Putra mukanya udah kayak umur 75 tahun sekarang semenjak Reda Marbun stop semua donasi. Kering dia, udah kering. Kering sekali. Cuman dia belum berani bernarasi yang agak keras Ada saat beberapa ini. apologet yang apa saya udah sepi ya katanya, mengerti saya maksudnya. Dia kan Dan bilang, aku sudah tahu dari A1, info dari A1, bilang kasusnya yang ditangkap siapa itu, yang dia apa sekarang. Nantilah kita omongin ya, katanya. Nanti kita omongin, nantilah itu. Udah tahu aku beritanya. Iya, iya. bacot dia. Cuma sudah saya ingatkan, Iya, betul. jangan-jangan nanti dibuatnya lagi nanti donasi lagi untuk sadarkan. Tujuannya itu tadinya, tapi kan orang-orang udah nggak bakal percaya lagi lah sama dia. Udah tahu kayak gitu. Udah Ya, nggak karena salah bisa, soalnya cepat-cepat Hanya dia saja yang saya ingat, saya sebagai ini kawan-kawan mengingatkan, khususnya para murtadin yang nampak wajah Anda ditarget, itu aja ya. Itu sebagai soft terapi mereka supaya tidak muncul di komal-komal. Itu soft terapi sekarang ini ada program mereka. Nanti tumbalnya ada dari mereka yang receh-receh, kayak dulu si anak Batak sama si apa itu namanya? Yang si dua apa itu? Dua habis Raja itu. Entok. Iya. Raja Jiwa, Entok. si dua jambar. Kan nggak apple to apple, itu memang sudah diprogram. Jadi nanti di sekitar di bulan-bulan berikutnya akan itulah, kalau nanti dia narasinya tidak berubah, sudah ada nama-nama itu. Saya udah ingatkan, bro. Udah sering saya ingatkan, tapi orang ini seperti angin lalu di sana. Padahal ini aja lah, teruslah off cam dulu. Ngapain harus gatel? Iya. Itu yang muncul beberapa hari itu saya sudah DM dia, makanya dia nggak muncul, kan ada beberapa orang, nggak usah kasihkan Anda itu nomor sekian loh, nggak muncul lagi yang dari Manado, dari itu. Kayak si Oki itu hati-hati loh, si Oki itu juga. Diincer itu. Dia udah on Iya. cam kan. Mm-mm. Terus kayak si Riva sengaja dia buat itu Iya, habis bom. Semua hati-hati. Ya kita tidak tahu. Berhikmatlah dalam beberapa hal. Jangan sampai kita ini, karena kita sekarang ini sorotan tajam sekarang ini di Indonesia, khususnya Indonesia yang di Konoha tinggal ya. Hati-hati yang di Konoha itu. Ya jadi Iya. hati-hatilah. Nanti juga dia sekarang ini ada satu lagi dari Aceh juga mau dicoba mereka, satu lagi. Iya. Itu ada berapa sudah saya DM itu yang saya, karena dia nggak muncul lagi kan, nggak usah saya sebutkan namanya. Perhatikan tuh sampai ada 300. Yuli nggak usah mau bahas-bahas apa orang itu masuk ke apa orang itu.
Dia ada masuk di tengah-tengah kita itu, khususnya para politikus dan murtadin itu memancing supaya emosi, model-model Iya, begitu Pak. Masuk. Jadi dengan pernyataan seperti itu, khususnya menyerang yang nampak wajah, itu targetnya. Tapi ini khusus dulu murtadin, ya, yang murtadin yang sudah sekarang viral itu kan. Iya. iya, makanya jangan mau terpancing. Kadang orang itu yang datang, di apanya lah, Ya dipancing si kan. Fajar sudah saya apa juga dia. Oke, Kak Mawar. Iya, soalnya Jadi mereka ini Amerika ganas. masih begini. Ganas orang ini. Nah, Sedangkan kalau tetap aja jalan terus kita, artinya tetap rambu-rambu jangan ditabrak. Bisa keras, bisa kencang, tapi pada saat ada rambu-rambu stop. Ada stop, itu stop sign stop. Kencang bisa, tapi ada stop sign-nya. nah, sesuai koridor, jangan sampai inilah kebablasan lah. Iya, jangan sampai offside. Mm-mm. Iya. Dan saya kan Soalnya yang udah kita sering. Iya, Iya, betul. iya karena memang itu tujuannya, kayak si Skaro ini kan memang dia senang, makanya dia kerja sama ini supaya ada kerjanya nanti dia mau berdonasi, manfaatin. Makanya dia berkhianat. Dia kerja sama juga itu sama kadrun itu. bulan yang lewat si tersadarkan sudah saya DM ketika dia membangun gereja, nampak wajahnya dan dia menceritakan dikaitkan dengan itu, bro, hati-hati, kamu itu sudah masuk di ini, ya. Iya. Apalagi dia yang bangun gereja itu, iya betul. Waduh, Kayak itu sebenarnya, jadi marahnya mereka karena dia membangun gereja, bukan karena narasi-narasinya itu. Jadi dijeratnya dalam kasus apa ini dia ininya? Kalau bukan penistaan apa? Pasal apa dia dijerat? Itu nanti gini, itu strateginya supaya bahwa di Indonesia ini bahwa menghargai perbedaan pendapat agama. Jadi itu nanti strateginya itu masuk di penghinaan atau membuat segala sesuatu atau donasi macam-macam. Tapi intinya sebenarnya itu adalah penistaan. pencucian uang Saat bikin ini dia mereka ditangkap itu atas pelaporan dalam apa? Maksudnya pasal apa yang dijeratkan ke dia gitu? pencucian uang. Kok bisa pencucian uang? Nah ini dari mana ini? Mesti kita cek juga ini. Tapi Mungkin kalau yang bisa masuk jadi- laporan yang masuk di LP Ya, itu adalah ketika dia Tunggu dulu, Kak. bernarasi tentang si Mehmet. Sebenarnya Kan makanya simpang siur kan, kita belum tahu kasusnya. iya, jadi itu apa. yang saya masuk dulu LP itu yang masuk orang Aceh dulu, orang-orang Aceh yang melapor dia pertama itu yang saya tahu. Tapi kalau bernarasi dia disengaja kenapa di Kalimantan, biar posisinya itu bahwa ini kan sudah sekarang strategi orang-orang keamanan ini, orang-orang di sebelah sana itu. Jadi bagaimana supaya tidak ada keresahan di pihak kita, lalu dinarasikan bahwa bukan masalah penistaan. Sejujurnya itu. Coba pasalnya nanti kita coba akan lihat, nanti saya coba nanti kontak dulu ke apa, karena ini kan infonya dari Baris Krim semua seluruh Indonesia tahu kok. Ini lagi saya tunggu. Ya coba dicari dulu atau dia sudah ada didampingi pengacara yang biasa aja dari sana. Karena ke dalam kasus ini sih mesti kalah ya. Cuman nanti kita akan lihat di mana kita bisa menolong gitu loh. Tapi kalau kasusnya udah dijeratkan ke dia, masalah penistaan itu udah nggak mungkin lolos gitu. Iya. Cari cara apa yang bisa bantu. Jadi itu. Gitu. Makanya kasusnya mesti jelas dulu, jangan kasusnya apa nggak jelas kita nggak ngerti gitu loh. Iya harus jelas. Jadi nanti itu juga kan bisa nanti didapat itu. Nah, tapi orangnya saya salut dengan dia tenang dan tidak, karena memang dia sudah prediksikan dia seandainya pun saya tetap menyembah Tuhan. Itu aja saya senang dengan dia. Jadi artinya tidak terpengaruh intimidasi apapun dengan beliau itu. Iya kan? Karena kami kan sesama dari Aceh.
borgol, terus nggak di seperti kayak dulu sih siapa AB itu anak Batak. Ada kok ininya apa beritanya tuh di mungkin udah beredar atau belum Karena Batak dulu nggak diborgol, nggak diborgol, tapi dibawa diamankan. dibawa kan, kalau ini nggak justru didampingin polisi. Iya, dia ditangkap di tengah jalan. Pas bawa mobil gereja kan ditangkap lagi nganter jemaat. Kalau si anak Batak mah digeruduk. Ya, hukum sah. Jalan Sukamulia sekarang Hotel TD Pardede Danau Toba itu sebelah belakangnya itu di situ ada dulu orang Aceh, Muhammad Yohanes namanya, disiksa betul dia dulu di situ sampai pincang kakinya. Jadi kita sudah lihat itu bibitnya dulu penginjilan banyak orang-orang Aceh. Itu tahun 985 sekitar itu 85 87 kita melihat itu ada beberapa orang Aceh. Makanya sempat dulu gereja Aceh berdiri di Medan. Ya gereja Kristen Protestan Aceh itu ditutup di jalan raya dulu. Karena mereka membawa nama Aceh. Jadi orang-orang itu sekarang banyak menyebar, tapi mereka tidak lagi memakai, tidak muncul di depan, tapi door to door mereka menyampaikan kebenaran firman. Karena sudah tahu risikonya besar. Karena juga sebagai saya orang ditinggal besar di Aceh, makanya itu kan nama saya itu kan nama Aceh itu. Jadi sering kita berkomunikasi juga. Makanya ketika si Pendi ke kampung saya dulu, sudah saya ingatkan tetap hati-hati. Sekalipun ada hahaha ketawa di depan kita, itu jangan terlalu percaya. Jadi sekarang memang kalau orang Aceh, orang Alas itu sudah banyak yang dari ini pengaruh Komal ini juga sih dari para TikTok ini, cuma jadi ternoda dengan adanya pertiktokan yang buat ribut itu, ya. Yang ini gara-gara donasi penipu, jadi mereka juga, jadi kemana uang kami itu katanya kan, yang kami kirim-kirim itu, nah gitu-gitu sekarang kan, berarti nggak nyampe lah ya katanya, khusus dulu sama orang-orang anak Batak dulu kan, udah kami kirim ke ini katanya, berarti nggak nyampe, sekalipun 50.000, 25.000 kan gitu, kalau dikali-kalikan kan banyak gitu, makanya sering saya di DM kawan-kawan itu, kau yang nunjukin orang sama saya, ini rupanya penipu semua katanya, jadi ya saya nggak balas lagi lah. Gitu. Jadi hati-hatilah. Iya. Saya udah sering bilang sih sebenarnya, dan pernah juga aku tegur, bro nggak usah lah dipublish itu ke medsos, sudah saya gituin sebenarnya, tapi mau bagaimana ya, masih di awal ya dulu sering saya tegur, minta tolong lah nggak usah di ini gitu, tapi ya dengan adanya medsos, tapi kita doakanlah yang terbaik ya. Ini ada di gambar kita, ini ada di baris krim ini. Iya. Tapi inilah ya, masa sih kita mau... Saya tahu saya di baris krim, di kawan saya, dia tahu saya, di Komal tahu dia, tapi nggak dikasih tahu siapa saya. Tahu bang, aku juga tahu kok ada nama aku di situ. Tapi saya kan masalah sih, karena kita bukan apologet, ya kan? Kita kan membersihkan orang-orang dalam ini yang mengaku-ngaku ini. Cybercrime itu kak, cybercrime. Ini orang cybercrime juga lagi nonton kita Kak Reda, jadi kita kan terkenal ini. iya makanya kan ya kalau gue mah kan nggak takut juga gitu, soalnya ya kan bapak-bapak polisi ya kan, Kita begitu kan di kan bapak sini polisi, membantu Pak Polisi, kita justru membantu. membantu Pak polisi kami di sini, ya kan, mau makanya laporan si bom ini pengacara 50 datang ke Polda Kopassus. Kopassus ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Katanya mau jemput satu persatu nih kami, Kak Sopi, Bu Sopi, sama Kopassus. Ditunggu-tunggu nggak datang Kopassusnya. Bingung ini.
Aduh. Heh. Jadi bisa jadi dia itu dibikin pencucian uang itu dia karena bangun gereja itu. Mungkin ada yang kasih Lah, donasi. mereka Kalau soal pencucian uang lebih jahat si bom lah. Kalau soal Jangan digosip, tapi karena memang bukan itu nggak ada itu sebenarnya. Aku nggak yakin itu. itu Tapi kamu kalau si bom bukan itu pencucian tadi. uang bisa masih masuk akal. Kenapa dia tidak apa? Karena memang bukan masalah itu intinya. Kalau gini teman-teman, kalau masalah pencucian uang yang lapor itu bukan ormas, yang lapor ya orang yang ditipu lah. Iya, betul. Iya betul. Yang melapor Nantilah ini siapa? teman-teman. Iya. Jangan dulu kita berpolik yang macam-macam, Kak Mawat. Jadi kita fokus dulu ke ini, yang satu ini, yang dari Manokwari Iya. di Tetap. Dumai. Iya. Duri. Fokus. Kenapa Pak Sabto? Ya itu aja. Jadi kita pemana yang tepat itu ya targetnya si yang mengaku-ngaku gereja. Iya. Itu. Betul. Jadi pekerjaan Kanguru kita ya, kanguru. Ya ini karena seperti yang dibilang Ibu Sofi tadi itu paling berbahaya gitu ya. Kalau masih perselingkuhan masih bisa gitu, tapi kalau ini sudah masuk pada penipuan, pendeta mengaku ada murtadin gereja di Manokwari, ini sudah luar biasa. Iya. kenapa Palsuan. 171 itu 7 tahun itu membuat surat palsu. Iya. Iya. Makanya benar Bu Sofi, jangan sampai terpancing sama kroni dia untuk supaya kita marah karena nanti kabur. Soalnya dia udah ada ngomong kok. Sengaja kita gini supaya tidak mengisukan si A si B. Jadi kita ini harus lebih cerdik. Mana pernah dengerin dia lagi Pak, sudah unfollow semua akun-akunnya, nggak denger saya. Benar-benar. 7 tahun kaki busuk. Jauh Iya Kak Agner. sama zamannya Bu Sofi kan. Memang zaman-zaman itu memang pemberitaannya itu sangat solid. Sekarang aduh. Kami di lapangan itu juga dibantu sama pemberitaan apologi. Tapi dulu kan nggak menyerang secara membabi buta. Tapi sekarang aduh. Nah, kelompok mereka tuh kami tadi telepon-teleponan juga Bu Sofi. Nanti ternyata mereka juga ada informasi, kan saya suka nampung-nampung, tapi saya pikir ya udah ketemuan dulu. Nah, kelompok mereka yang digawangi oleh ibu apa? Siapa tadi Bu ini yang sebut tuh sama Kak Reda? Itu Umi ada Fadilah. 300. Iya. 300 orang itu memang dari ya itu. Dan besok itu udah berapa kali loh dulu mau minta di rumah kita kan di rumah pemulihan nggak bisa kan karena pemimpin kita nggak bisa mengiyakan itu secara pribadi. Saya dulu nyari tempat dianya langsung ke Kalimantan. Jadi memang udah semarak kok. Nah, Pemurtatan itu memang ini ya, berduyun-duyun Pak ya, udah nggak bisa dibendung ya. nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung Ya, bener. Aceh, terutama itu. di Aceh sekarang ini pemurtadan luar biasa itu. Luar biasa. Iya, betul. Di Aceh sama di Padang ya Pak Putra ya yang lagi Iya, kalau di Padang saya kurang tahu, tapi kalau di Aceh saya tahu karena pendeta-pendetanya yang di sana dulu kami berewaan kirim-kirim. Ini si anu loh yang di kampung ini satu di kecamatan sana itu sudah gini-gini, gitu-gitu. Iya. Terutama kan anak-anak muda-mudi ya kan, anak-anak muda itu karena kan pasti kritis. Internet saat ini kan sebenarnya salah prinsip Konoha ini kalau sampai penistaan, hukum-hukum penistaan itu. Ya kalau mau blok internet, jangan ada YouTube apa segala macam di Konoha gitu aja. Jadi apapun nggak ada bisa telepon, nggak bisa apa-apa gitu loh. Diblok aja internet ini kan buatan kafir gitu loh.
Memang si Israel ini memang jahat, Israel ini. Pinter-pinter kali. Ya kan? Nggak usah ada Teknologinya FB. tinggi. Betul. Iya, jadi nggak usah kalian ini ya, masukan ini ya buat bapak-bapak cyber ya kan yang ganteng-ganteng ya dan ibu-ibu semua ya kan ya. Ini masukan dari orang awam ini ya Pak ya yang mencintai Konoha ya. Konocha. Karena saya merasa ngeri ya kan. Ada gereja dibubarin ya, lagi ibadah dibubarin, ada salib di itu yang kemarin itu yang di Sukabumi itu loh. Bapak cyber ya kan, itu nggak bisa di ini tuh Pak, kita miris loh Pak. Nah jadi supaya kita tidak bisa menonton dari luar dari mana-mana, nggak usah ada internet di Konoha, di Konocha. Baru Nggak di usah. sekarang ada yang di Sumatera Utara di Medan yang melarang penjualan daging babi. Ya baru-baru ini ya. Iya, itu sudah ini sudah kedua kejadiannya. Saya ceritakan karena kalau saya ke rumah saya lintas dari situ waktu di Medan, ya itu nggak jauh di Padang Bulan itu Padang Bulan kalau tahu Jalan Jenderal Jamin Ginting. Di situ orang Karo semua, orang Karo jual daging babi terbuka di jalan itu. Memang kampung itu dulu sebelum ada Islam itu memang daerah orang Kristen semua, tapi dari zaman dulu sampai sekarang jual daging babi terbuka memang. Nah sekarang 2 tahun yang lalu mereka coba datang, mereka bahkan kantor Kodim mereka serang, jangan dicoba-coba sama orang Karo, bahaya. Jadi nanti kalau terjadi nanti pelarangan nanti datang satpol PP dikarungi mereka itu paling berani karena mereka tidak mencuri. Perhatikan aja nantinya, kan sudah ada dibuat. Tapi teman-teman, masalahnya Bareskrim juga sistem intel mereka beli dari Amerika, buatan orang kafir. Orang kafir. Teknologi canggih itu orang kafir punya. Iya, tapi si canggihnya senjatanya tapi malah lebih canggih senjata orang Karo. Diparang mereka salah satu. Jangan coba-coba itu orang Medan. Jadi kalaupun itu nanti itu mereka tersinggung loh. Pernah kejadian dulu, kalian pernah ingat enggak waktu dipukuli satu angkatan dulu penduduk setempat, dikerahkan itu markas ke Arhanut diserang habis. Udara, angkatan udara itu benar. Iya, diserang habis. Diturunkan dari Kabanjai, Brastagi, semua turun. Jangan coba-coba, apalagi daging babi ini itu dari zaman dulu, bukan baru-baru ini semua itu. Iya. Makanya dibilang itu rumah sakit Adam Malik kan, banyak ke rumah sakit Adam Malik itu melihat babi, tutup matamu kalau mau lewat katanya. Siapa suruh buat Adam Malik, rumah sakit Adam Malik melintasi penjualan daging babi? Seperti itu. Enak ya. Lagian kok korupsi kenapa nggak diberantas kok jadi astaga daging babi yang Nah, itu diurusin. lebih takut sama babi dibanding takut korupsi. Kalau korupsi mah jalan terus, tapi kalau babi haram. Nah itu dia. Astaga. Jadi gitu Babu ya. harum. Iya. Babu harum. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi buat ya bapak-bapak pemerintah ya yang ada di Konocha kita mengasihi loh ya. Cuman kalau mau supaya kalau misalnya mau haji apa nggak usah pakai pesawat, jalan kaki aja, jangan ada internet gitu, nggak udah telepon. Naik onta kurus. Nah itu dia, gitu loh. Jadi nanti nggak bisa menonton edis TV ya kan, nggak bisa menonton Sofiatul Al-Hayat, nggak bisa menonton Yuli, nggak bisa, udah kalian udah Kita diam-diam aja. bodoh-bodohin orang pergi ke sana, orang sana aja nggak pernah ini kok. Mana ada orang-orang sana ikutin syariat. Naik ontai ya, jalan kaki terus berenang nyebrang laut. Iya, itu betul itu Mr. Chen. Itu salah satu eine gute ide ya. Itu salah satu ide yang brilian, itu harus seperti itu. Ya Indonesia goblok. Iya, bagus itu. Apa? Itu salah satu yang brilian, itu ide bagus itu. Tutup internet. Gitu. Kita jajah budaya orang ini Arabian.
Ngapain ngurus-ngurusin daging Jangan babi? pakai barang-barang kafir, dan terus mereka nanti mobil nggak bisa pakai mobil kafir. Mereka naik apa dong? Motor nggak bisa. Beca, Bu, beca. Masih ada beca, Oh, Bu. beca Indonesia ya. Iya, betul. Beca. Jangankan Beca itu yang di ada. rumah juga elektronik yang di rumahnya itu Becanya dapur buatan sini. Cina. Beca Iya, beca dayung, buatan Cina, beca betul. dayung, Bang. Beca dayung. Nah, itu kan sepedanya kan buatan Cina. Buatan Cina. Oh iya juga ya. Cina. Ini apa tandunya Sudirman tuh buatan orang Jogja. Susah juga. Aduh, kalau gitu susah nggak bisa aku bantu kalau gini. Oh, naik kuda kali ya, naik kuda, naik kerbau, ya kan ya. Makanya di Irak itu Iran itu udah pada berontak. Oh iya ya, ada bannya juga ya teman-teman ya. Iran pengen membuang Islam. Iya, betul. Saat ini sangat udah diinjak-injak itunya. Di itu benderanya semua udah diganti. Ya udah sama hancur, masyarakat. Iran udah hancur. Iya. Di Australia baru-baru ini juga ya mendeportasi loh orang. Iya. Kenyamanan kok tapi jadi Kedutaan Iran kan langsung ditutup, Pak Sabto, dikembaliin langsung ke Iran. iya. Saya Nah, Mereka penembakan mana bikin rusuh, di mana-mana bikin rusuh. Jepang juga ya, betul, Jepang. Tuh si portabel berisik di tempat kami suara tua. Udah bikin aja musik, Bro, musik ditutupin. Iya, Jepang juga, betul Kak Agna. tapi ya saya lihat di lapangan nih kan, ini yang ketiga lah Ya. Mas. Mereka nggak ada ini, nggak ada yang melakukan bulannya doang sama jualan tajil supaya dapat duit, tapi nggak melakukan. Sepi. Iya, betul. Paling orang-orang tua yang udah mau metong itu baru di musola atau di masjid. Karena pengajaran mereka itu dulu udah kita dapat ilmu dari orang-orang ini itu akan punah, nggak usah, bener Bu Sofi, nggak usah diperangin, ya kan, itu akan punah. Bahkan Terlalu kayak merendahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menajis-najiskan orang. Kayak mereka paling suci aja nih orang Islam ini. Betul dah. Tuh. Iya. Menyedihkan memang, ngeri. yang saya ini orang Aceh nih, baru bertobat sama orang Padang. Ikut aja sering ikut saya kalau pelayanan sini. Saya nggak ngajar dia ini. Saya pikir biarlah dia taat sama firman. Tapi orang ini benar-benar sungguh senang. Jadi di balik ini banyak yang memang cara Roh Kudus ya, itu karyanya lah. Kalau kita hanya alat. Iya. Jadi semua akan berbalik dan kembali untuk mengenal Injil. Ini lagi banyak loh. Bu Sofi udah di Amerika tuh, di sini lagi is okay. Hanya benar tadi itu yang menjadi Aku kerja. Aku udah Dan itu kerja masuk juga ini. Hah? kemarin itu kan masuk dia si Edis ke sini ke rumah Oh ini. ya? Ini lagi bangun nih dia kayaknya nih. Coba aku suruh dia. 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya Karida ya. Bu Sofi Iya. itu sangat dikenal loh itu. Pasti dapat kok. Main-main salju dia. Ini wanita keras katanya orang-orang. Ya itu memang Bu Sofi. Enggak Kak, saya sih enggak. Kalau untuk diri sendiri enggak. Jadi kayak kemarin teman-teman pada mau ngasih-ngasih, Bu Sofi minta dong nomor rekening, saya sih enggak gitu. Jadi saya cuma satu fokus untuk website aja Pak. Tapi kalau untuk pribadi saya enggak minta Pak. Dari dulu emang untuk pelayanan untuk pribadi saya enggak pernah minta-minta. Kayak gitu. Ya eksis loh. Saya tahu Bu Sopi dari dulu, saya tahu nih Bu Sopi nggak pernah bikin. Jadi kalau galang-galang. kita di sini gitu ya teman-teman, kita sering tuh teman-teman tuh sering nyelipin amplop. Jadi gue tuh merasa kayak polisi tilang di Indonesia kan, gue dulu gitu ya, kalau kena tilang gue selipin 50.000 kan gitu kan. Jadi gue di sini kayak ngerasa begitu, kayak polisi tilang. Tapi memang harusnya ya. Kalau di sana nggak ada tilang-tilang ya?
Tapi ada, kalau mau tapi nolak nggak sopan, aku tolak-tolak jadi berantem gitu loh. Nggak bisa Bu Sofi, harus Bu Sofi. Enggak, saya bilang. Enggak Bu Sofi, kita memberkati Bu Sofi. Jadi ya sudahlah gitu. Namanya orang diberkatin tuh gimana ya? Nggak enak gitu kan? iya, iya. Nah, aku lihat Dis banyak lah amplopnya, ku selipin aja Dis, bagi-bagi Dis 10% ke gue, jangan semuanya ke lu, gue bilang. Gue kan manajer lu, gimana sih? Gue nih ibarat lu aktor, gue ini manajer, gimana? 10%. Produser. Iya. Mit, Ya, aku tahu Mugi, apa namanya? Mugi tahu nggak Mugi? Nggak boleh menolak berkat. Iya, iya betul. Iya, saya dulu selalu nolak Pak. Jadi setiap kali orang mau memberkati ini, saya kan nggak pernah buka nomor rekening saya pribadi. Iya. Gitu, semua orang bilang ke sini, saya bilang kasih ke Abi Saipudin, saya bilang transfer ke dia atau ke ini, saya bilang enggak ini gitu. Bahkan orang-orang mau transfer ke rekening saya tolak. Jadi emang dari dulu seperti itu gitu. Makanya saya ketika ada orang mau memberkati tuh agak gimana gitu. Tapi pendeta saya bilang nggak bisa, ini orang udah kasih. Dia bilang ntar kamu mau ini balik terserah kamu, tapi orang udah kasih kamu jangan tolak gitu. Kalau dulu saya nggak pernah, karya saya pelayanan tuh nggak pernah dikasih, orang saya ngeluarin duit kok, bukannya ngasih. Saya yang ngeluarin duit justru. Bu Sofi Gitu. malah memberkati orang-orang kok. Iya, jadi saya nggak pernah menerima uang, justru saya yang ngeluarin duit. Jadi kalau kita ada sosial, misalnya kita ada misi penginjilan ke desa-desa, saya dulu sering ikut gitu ya, naik mobil saya, bahan-bahan bantuan juga kita urunan gitu ya. Misi penginjilan keluar juga kita keluarin. Saya nggak pernah terima duit gitu. Jadi buat saya ketika saya terima duit kok kayak ngerasa aneh gitu loh. Tapi ya saya menghargai orang-orang yang mau memberkati kita gitu loh teman-teman. Ya itu aja sih. Wah, Kita bersyukur gitu ya. Rezeki, ya betul, jangan ditolak rezeki. Ya, untuk saat ini memang kan para orang-orang yang biasa memberkati saat ini kan para pengusaha-pengusaha lagi ini ya teman-teman ya, lagi stagnan dulu, tidak mau memberkati karena memang kejadian-kejadian ini ya, harap dimaklum dulu teman-teman ya. Nanti juga jujur teman-teman, apapun yang kita lakukan di sini kita nggak ini loh, kita internal doang ya, nggak ada. Jangan dikira walaupun mungkin kalian melihat donatur yang besar-besar itu memfollow saya ya, pasti kalian kan mengecek mungkin, wah kok ada semua ini di belakang Bu Retda gitu. Mereka hanya ini kok, apa namanya, memantau ya. Kalau ikut untuk mensupport, misalnya kami melakukan apa yang kami lakukan teman-teman internal lah, belum ada yang puluhan juta gitu, internal receh-receh sama kami gitu loh ya, yang mengaku herder, yang merasa tadinya memang benar-benar bangga akan room Retda Marbun ya, karena memang awalnya kan dari Edith Sidaputar ya, yang di persekusi si Iskariot biadab ya kan ya. Jadi pasti nanti akan normal kembali teman-teman. Jadi mereka lagi apa namanya, lagi memantau dulu seperti itu. Makanya ini kan si bom Iskariot ini udah kering ya, dan termasuk ada lagi yang lain lagi yang tidak saya spill dulu namanya teman-teman ya, sudah mulai mengerem mereka ya. Jadi ada yang ngerem mendadak, ada yang masih tapi sudah dikontrol gitu loh teman-teman. Ya jadi bersabar aja dulu ya, kita kan orang Kristen semua, anak-anak Tuhan kan orang-orang kaya, gak ada orang miskin kita mah. Semua kita kan diangkat jadi kepala kan, gak ada yang menjadi ekor teman-teman ya. Jadi bersabar dulu ya, pesan saya buat teman-teman yang benar-benar ada mungkin plan yang tidak bisa cepat-cepat terrealisasi ya, membutuh biaya apa segala macam. Bersabarlah kalian teman-teman, pasti nanti back to the laptop ya, back to the normal again. Tapi to be patient teman-teman ya, sabar dulu ya. Jadi itu kan tidak bisa kita salahkan mereka ya, ini kan kesalahan ada di si Iskariot, ada di si bom ya, dan juga yang lainnya ya, yang belum dibahas ini Mas. Kak Reda, itu Iskariot kenapa berhenti case-nya? Oh,
gitu ya Bu ya. Ikutin aja terus alurnya Bu. Kok aku dengar-dengar katanya berdamai. Nah, itu urusan donasi yang rumah anak terang jadi rumah anak terong gimana ceritanya ini? Enggak. Intinya Bu Enggak gini, ada berdamai, tidak enggak ada. tidak ada pernah berdamai penipu di circle kekristenan. Semua yang menjadi batu sandungan perapologetan, penginjilan di orang-orang Kristen tidak akan pernah berdamai. Mereka harus bertanggung jawab atas semua yang pernah mereka lakukan. Itu sistem di saya ya Bu ya. Jadi kalau ada misalnya kami tidak agak-agak ngegas di sini, tolong kalian ikutin aja Bu apa yang kami bacotin di sini. Nggak banyak yang nggak harus kami publish, yang nggak saya publish. Kita masih banyak yang kita rencanakan bersama tim ya. Silakan diikutin aja nanti Bu. Tenang aja, semua akan tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan para korban-korban. Iya, saya juga sebenarnya nggak ngerti ya itu case-nya gimana. Makanya saya juga nggak berani ngomong ya ketika Iya. Bu Francisca juga naik ke koma saya membahas masalah GBI Kairo. Saya bilang saya nggak ikut-ikut soal itu karena pertama saya nggak tahu gitu loh. Jadi hanya masalah yang saya tahu pasti dan saya tahu dia penipu, saya tahu dia berbohong, itu yang saya sampaikan. Kalau sesuatu yang saya nggak tahu pasti ya masih, karena orang terkadang membela diri kan, ini ngomong begini, ini ngomong begini, kita nggak tahu mana yang benar. Kecuali harus disampaikan dengan data-data dan bukti-bukti bahwa ini memang melakukan satu penipuan. Nah itu udah nggak bisa terbantahkan lagi. Tapi kalau sesuatu yang masih, ini masih ngomong begini, ini ngomong begini, ini mana yang benar nih, kita nggak ngerti kan? Gitu. Jadi saya nggak ikut-ikut gitu. Tapi kalau Diikutin aja Bu, nggak, karena kalau kami ngegas ke sini dulu, alurnya ke sini, sungainya diikutin aja Bu, karena menjaga hal-hal yang tidak diingin. Intinya si Iskariot ini akan tetap dibikin tengkurap. oh tetap ya. Nggak bisa. Kolam Nggak bisa, itu udah baptisan jadi kolam renang. Ini gimana ini? Nah itu dia, Ya, itu karena dia. sudah offside. Iya betul, tidak ada maaf buat para penipu. Semua akan kita sikat Bu, nggak ada yang lolos ini, nggak ada. Makanya Sikat satu-satu. udah kalah police ini. Masa herder bisa sampai ke Manokwari untuk membuktikan penipuan? Iyalah. Ya, oke lah teman-teman ya. Ini udah mau hampir jam 10 teman-teman. Aku kasih dulu suamiku makan. Iya, ini jam udah ya ampun. Iya, iya. Lengkapin aja kan. Thank you semuanya.